Halo Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Belajar sekalian? Hari ini udah ngapain aja ya? Hari ini udah ngelakuin hal yang bermanfaat seperti apa ya? Hari ini udah ngabisin berapa banyak waktu ya buat kita leha-leha? Coba deh Sobat Belajar rewind lagi, inget-inget lagi nih, kira-kira udah seberapa banyak nih waktu yang dijadikan sebagai waktu yang produktif dan juga waktu yang tidak produktif. Karena sayang banget nih Sobat Belajar kalau dalam 24 jam kita menghabiskan waktu ini lebih banyak persentase leha-lehanya dibandingkan dengan persentase produktifnya. Nah, apalagi nih Sobat Belajar, di dalam belajar itu kita butuh waktu yang sangat berkualitas loh. Jadi walaupun kita belajar selama 2 jam, tapi kalau fokusnya itu nggak ada, terus juga pikirannya kemana-mana, itu juga sayang banget. Sama aja ketika Sobat Belajar itu mendengarkan Kak Via cuap-cuap 30 menit ke depan tapi nggak fokus, itu udah wasting time 30 menit waktu Sobat Belajar dari 24 jam seharinya. Jadi gimana? Mau milih dengerin Kak Via tapi nggak tahu apa-apa dan wasting time 30 menit dari 24 jam? Atau Sobat Belajar mau fokus dengerin Kak Via 30 menit ke depan dan dapat banget banyak informasi, so kita nggak wasting time 30 menit ke depan. Gimana? Pastinya mau dengerin Kak Via dong 30 menit ke depan dengan fokus. Gimana caranya fokus? Seperti dari Kak Via sudah bilang, jangan wasting time, waktu kita cuma 24 jam sehari, 30 menit masih mau dibuang juga. Emang sisanya masih banyak, emangnya nggak banyak yang harus Sobat Belajar lakukan. Oke, seperti itu ya. Jadi dipikir-pikir lagi nih, sayang banget kalau misalnya kita buang setiap waktunya. Oke, nah sekarang kita sudah fokus. Sobat Belajar harus fokus, pokoknya harus fokus ya, karena kita nggak mau buang-buang waktu. Oke, fokus, semuanya fokus. Oke, kalau udah fokus, Kak Via mau bahas tentang salah satu hewan nih, karena kalau Kak Via udah muncul di depan kamera berarti kita mau bahas tentang makhluk-makhluk hidup ya. Tapi yang pastinya bahasannya unik dong. Nah, sekarang Kak Via mau bahas salah satu hewan nih. Hewan yang kalau Kak Via bisa bilang ini cuma taunya ya kalau misalnya anak-anak kota mah nggak mainan deh kayak gini, nggak akan deh main kayak gini karena nggak akan ada nih hewan-hewan ini hidup di tengah perkotaan. Siapakah mereka? Yaitu adalah berudu. Nah, sekarang kita membahas salah satu dari fakta unik dari berudu atau kecebong ya kita biasa bilangnya. Apa itu? Nah, bagaimana ekor pada berudu ini bisa hilang ketika sudah dewasa? Nah, bagaimana ya Sobat Belajar, kenapa ketika masih kecil itu berudu atau kecebong itu punya ekor, tapi ketika sudah besar menjadi katak ataupun kodok, itu ekornya hilang. Bagaimana caranya? Penasaran? Oke, kita lihat. Kita flashback dulu sedikit kepada siklus hidup katak. Nah, katak itu kan dimulai dari fase telur dulu ya. Nah, di mana fase telur ini dia akan berubah menjadi embrio, kemudian akan ada fase kecebong yang menempel di tanaman air, di mana kecebongnya ini atau berudunya ini belum mempunyai kaki ya, karena nantinya dia akan menjadi berudu dengan insang, kemudian dia akan jadi berudu dengan kaki, sudah mulai ada kakinya. Nah, kemudian dia akan menjadi berudu hingga menjadi katak berekor, kemudian dari katak berekor dia akan menjadi katak muda dan nantinya akan menjadi katak dewasa. Ya, nantinya katak dewasa akan menghasilkan telur kembali. Oke? Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat dari sini, dari siklus hidupnya, kita lihat dari berudu berkaki ya yang paling mendekati, berudu berkaki sampai ke katak dewasa itu buntutnya hilang ya. Lihat nih, ekornya hilang. Kemanakah ekornya? Ekornya itu akan hilang melalui suatu mekanisme yang dinamakan apoptosis. Oke. Nah, apoptosis. Sebentar. Nah, apoptosis ini apa? Nah, apoptosis itu bisa kita bilang sebagai sel yang bunuh diri, mekanisme sel untuk bunuh diri. Kenapa? Karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi memang dia bunuh dirinya itu karena tujuan yang baik ya, bukan karena dia depresi atau stres.
Nah, seperti itu. Jadi, sel-sel pada ekor berudu ini dia akan melakukan apoptosis atau dia akan menghancurkan dirinya sendiri, dia akan menghancurkan sel-sel lainnya. Nah, yang nantinya ketika dia menghancurkan sel-sel pada ekornya, maka ekornya akan hilang. Dan akhirnya ketika dewasa, ekornya sudah tidak ada lagi. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, siapa sih yang organel yang membantu sel ini bisa membunuh dirinya sendiri, yaitu adalah lisosom. Nah, begitu ya, Sobat Belajar. Jadi kenapa ekor di katak itu dia bisa ekor di berudu itu bisa hilang ketika dewasa? Karena adanya apoptosis yang dibantu oleh lisosom. Baru tahu ya sekarang kenapa ekor pada berudu itu bisa hilang ketika dewasa. Nah, Sobat Belajar, selain fakta unik tadi, kira-kira tahu nggak sih Sobat Belajar apa bedanya katak sama kodok? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa bedanya katak sama kodok? Terus tahu nggak sih Sobat Belajar, kalau ternyata ada amfibi yang mirip seperti ular? Loh, bagaimana bisa? Penasaran? Nah, makanya Sobat Belajar, stay tune terus di Live Kasis Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar, gimana? Sudah tahu belum bedanya katak sama kodok? Terus tahu nggak sih amfibi yang tidak memiliki kaki mirip seperti ular? Kira-kira apa ya? Nah, tadi Kak Vero kasih bocoran bahwa kita kali ini akan membahas tentang amfibi, di mana amfibi ini dia masuk ke dalam Animalia vertebrata. Nah, di atas dari ini ya, di atas dari klasifikasi Pisces. Oke? Sekarang kita lihat. Sorry, sebentar ya. Nah, oke, bentar ya. Ini kan invertebrata yang kemarin ya. Nah, kalau misalnya kita sudah ngomongin vertebrata, berarti ini adalah hewan-hewan yang memiliki apa? Yang memiliki tulang belakang. Lalu ciri khas dari kelas amfibi itu apa? Yaitu adalah dia memiliki dua cara bernafas. Karena kan seperti kita tahu bahwa amfibi ini dia bisa hidup di dua ekosistem ya, yaitu di ekosistem air dan juga di ekosistem darat. Nah, kita lihat dulu dari morfologinya. Nah, kalau untuk amfibi, dia tidak memiliki daun telinga, tapi dia memiliki timpanium. Jadi membran timpaninya dia tidak diselubungi lagi oleh daun telinga. Kemudian, dia punya gigi vomer. Oke. Nah, gigi vomer ini yang akan membantu amfibi ini untuk menangkap mangsanya. Oke. Nah, kemudian dia punya yang namanya lipatan supratimpanik dan lipatan dorsolateral di punggungnya. Ya, jadi ada lipatan-lipatan nih. Kemudian Sobat Belajar, coba Sobat Belajar perhatikan di kaki belakang dan juga di kaki depannya. Lihat kan? Lebih panjang kaki belakangnya dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, makanya untuk katak itu dia bisa lebih lincah dalam melompat karena tungkai belakangnya itu dia mendukung gerakan melompat tersebut. Tungkai belakangnya lebih panjang nih dibandingkan dengan tungkai depannya. Dan di antara jari-jarinya itu dia memiliki selaput. Oke? Karena kan dia tinggalnya bisa di dua ekosistem ya, di ekosistem alam, di ekosistem air dan juga di ekosistem darat gitu kan. Nah, di tengah-tengahnya itu kan ada ekosistem lumpur tuh kan, jadi berair nggak terlalu berair tapi juga nggak terlalu kering gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah morfologinya. Selanjutnya adalah anatominya. Oke, gak asing ya kalau misalnya gambar katak lagi dibelah kayak gini, Sobat Belajar juga pasti sudah sering lihat ya. Nah, kalau misalnya anatominya, itu berarti kita berbicara dengan sistem
yang ada di dalam tubuh katak. Nah, untuk katak dia sudah punya, nah jantungnya kalau kita bicara nih ya, jadi kan kalau misalnya semakin tinggi klasifikasi maka akan semakin kompleks dan akan semakin sempurna organ-organ tubuhnya. Kalau untuk katak dia sudah punya right atrium dan juga sudah punya left atrium dan dia punya satu ventricle. Jadi dia terdiri dari dari tiga bagian jantung. Dia sudah punya 2 atrium atau 2 serambi, tapi dia hanya punya satu ventricle gitu. Oke. Nah, kemudian dia sudah punya liver yang benar-benar bisa kita katakan sebagai liver, ya nih left lobe of liver, dan juga dia punya right lobe liver, lobus kanan dan juga lobus kiri dari hati. Nah, kemudian dia punya paru-paru. Oke, sobat belajar, katak itu ketika ada di darat dia akan bernafas dengan paru-paru, tetapi ketika dia berada di lingkungan ekosistem air itu dia akan bernafas dengan kulitnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya bagian yang lainnya itu dia sudah hampir sama dengan mamalia gitu. Oke, yang unik tadi adalah bagian jantungnya dia sudah punya 2 atrium atau 2 serambi dan 1 ventricle, dan dia juga punya 2 cara untuk bernafas. Dia memiliki paru-paru ketika ada di darat dan juga akan bernafas dengan kulit ketika sedang berada di air. Oke, seperti itu ya. Itu adalah anatominya. Kemudian kita lihat reproduksinya. Tapi tentunya kalau kita ngomongin reproduksi, itu berkaitan dengan cara mereka untuk berkembang biak. Kalau misalnya reproduksi, itu ada yang aseksual dan seksual. Tapi kalau misalnya di vertebrata, dia hanya ada yang seksual ya, sobat belajar. Nah, kalau misalnya di amfibi, Kavia bisa ambil contohnya adalah pada salamander nih. Nah, kebetulan salamander nggak ada di Indonesia ya, sobat belajar. Jadi kita ambil gambarnya aja nih. Nah, uniknya di salamander itu sebenarnya sama seperti katak. Jadi ketika dia muda dan juga ketika dia sudah dewasa itu memiliki bentuk yang berbeda. Bagaimana berbedanya kalau salamander? Nah, kalau salamander ketika dia masih menjadi larva, nah bentuknya itu dia seperti salamander dewasa, tapi insangnya dia akan keluar lewat celah di belakang tympaniumnya. Jadi kalau misalnya sobat belajar lihat banyak gambar salamander itu ada kayak kipas-kipasnya di bagian belakang kepala ini yang kayak gini, itu adalah insangnya. Ya, itu adalah insang dari salamander. Nah, tapi ketika salamandernya ini sudah dewasa ya, itu dia insangnya akan ada di dalam. Jadi nggak akan ada di luar. Jadi kalau misalnya sobat belajar lihat gambarnya insangnya masih di luar, itu berarti dia masih dalam bentuk larva. Oke, dia masih ada di dalam bentuk larva, tapi kalau misalnya sudah dewasa, dia akan bentuknya seperti kadal gitu. Jadi insangnya sudah masuk ke dalam. Dan untuk salamander, fertilisasinya itu terjadi di internal ya. Nanti salamander dewasa ini dia akan menghasilkan telur, telurnya akan dia taruh di tanaman air, baru nanti telurnya akan menetas menjadi larva yang kita kenal. Yang kita kenal bentuknya itu insangnya di bagian luar. Yang kedua adalah tadi ya pada katak. Sebenarnya hampir sama ya. Larva katak juga dia akan menempel pada tanaman air. Dan bentuknya ketika masih larva itu berbeda dengan katak dewasanya. Seperti itu ya. Jadi kalau amfibi itu dia memang siklus hidupnya berbeda nih ketika masih larva dan juga ketika sudah dewasa. Oke, reproduksinya seperti itu. Kemudian kita lihat bagian yang paling menyenangkan dari bab animalia itu adalah klasifikasinya. Aduh, senang banget nih Kavia kalau misalnya udah sampai di klasifikasinya. Kenapa? Karena kita akan bahas tentang binatang-binatang unik nih di dalamnya. Gitu, banyak sekali spesies-spesies unik yang ada di dalam klasifikasi gitu. Anggotanya siapa saja? Jadi di dalam klasifikasi amfibi itu akan dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas dari
katak. Tahu nggak ini siapa? Ini adalah Tiana, yaitu tokoh dari Princess and the Frog. Kemudian yang kedua, kenalan. Masih ingat nggak siapa dia? Siapa ya dia? Nah, dia adalah siapa? Elemen api di film Do You Wanna Build a Snowman? Atau Into the Unknown. Tapi dia ketemunya pas udah di Into the Unknown. Tahu ya yang lucu itu ya, yang suka jalan-jalan di tangannya Elsa ya. Nah, kenapa nih kok dia ada di dalam amfibi? Kira-kira dia masuk ke dalam kelas apa ya? Sekelompok sama siapa ya? Kemudian yang terakhir adalah, nah ini, kira-kira dia nih siapa? Kenapa dia masuk ke dalam amfibi? Padahal bentuknya kayak ular. Tapi dia juga punya struktur yang kayak cacing, Kak. Ini apaan, Kak? Baru lihat kan amfibi modelnya kayak gini? Nah, makanya. Penasaran kan ini apa? Penasaran? Kenapa ada Tiana, Princess and the Frog di dalam amfibi, dan kenapa si elemen api ini ada di dalam amfibi juga. So, kita dari yang pertama. Jadi Tiana and the Princess and the Frog ini sudah tahu ya, dia adalah kelompok katak dan juga kodok, yaitu adalah kelas Anura. Oke. Nah, kemudian di sini ada tokoh dari Do You Wanna Build a Snowman to Frozen. Nah, dia ini sebenarnya adalah salamander yang masuk ke dalam kelas Urodela. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah, nah ini, kelas dari amfibi yang isinya seperti cacing, yaitu adalah apoda. Kita bahas dulu dari yang di atas. Kenapa dia disebut sebagai Anura? Karena dia tidak memiliki ekor. Oke, jadi kelompok-kelompok amfibi yang tidak memiliki ekor itu masuk ke dalam kelompok Anura. Makanya katak dan kodok itu masuknya ke dalam Anura. Nah, kemudian di sini ada Urodela, yaitu adalah amfibi berekor. Oke. Nah, di sini baru nih kelompoknya salamander. Jadi ternyata tokoh dari Frozen ini seperti Kavia bilang adalah salamander. Dan yang terakhir adalah apoda, yaitu adalah amfibi tanpa kaki. Nah, tanpa kaki. Jadi persis dong kayak ular, tapi dia adalah amfibi. Jadi amfibi, ular amfibi. It's up to you kalian mau sebut seperti apa. Tapi yang pasti bahwa apoda ini, Kavia tekankan sekali lagi, adalah amfibi tanpa kaki. Jadi ada juga ya amfibi tanpa kaki. Oke, kita lihat dari yang pertama, yaitu adalah Anura. Nah, kita lihat di sini kelompok dari Anura. Nah, kira-kira ini siapa? Kita kayaknya udah sering lihat deh ini siapa. Kira-kira dia siapa ya? Kavia nggak mau kenalan karena Kavia takut sebenarnya sama katak sama kodok. Tapi Kavia suka bedah mereka. Harus kenalan nih sama dia. Yaudah deh kenalan. Kamu siapa? Nih pasti anak-anak yang sering main di sawah tahu dong siapa dia. Iya, dia adalah katak sawah atau Rana Cancrifora. Nah, itu juga biasanya dijadikan sebagai objek penelitian. Kebetulan dulu ketika Kavia kuliah, dia juga sebagai salah satu korban penelitian kita. Oke. Nah, yang kedua adalah ini katak ini. Ini katak apa kodok ya? Pokoknya dia sering banget kita temukan bersembunyi di antara ranting pohon. Kadang nggak sengaja kalau misalnya lagi naik gunung atau Kavia lagi Kavia lagi jalan-jalan malam, lagi filter malam, lagi pantauan malam, ya kan? Jalan-jalan tiba-tiba kok kayaknya nginjek yang jeli-jeli. Apa ini? Tiba-tiba bunyi. Oke, ternyata dia adalah kodok kodok pohon, ya. Nah, atau kodok ya, gitu. Pokoknya kodok yang biasa kita temukan di hutan. Oke. Nah, tadi Kavia udah ngomong ini adalah katak sawah dan ini adalah kodok. Oke. Kataknya adalah Rana Cancrifora, kemudian kodoknya adalah Bufo cruentatus. Kira-kira sobat belajar, kalau sobat belajar perhatikan dari kedua makhluk ini, apa sih yang berbeda? Apa yang berbeda? Gedenya sama, ya kan? Matanya sama.
apanya ya yang beda? Kira-kira apa yang beda? Tadi kan yang satu Kavia bilangnya dia sebagai katak atau sebagai frog. Yang satu adalah kodok atau toads. Ya kan? Nah, kira-kira apa nih yang membedakan katak dan juga kodok? Ukurannya hampir sama. Kadang-kadang ada katak yang besar. So, kita nggak bisa bedain, katak tuh yang kecil, kodok tuh yang gede. Nggak bisa gitu. Nah, kira-kira udah pada tahu gimana cara bedain katak sama kodok? Kalau belum tahu, kita bisa lihat di sini. Oke, katak versus kodok, frog versus toad. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi, ciri khas dari frogs dulu ya, atau dari katak dulu. Katak itu punya smoother skin. Dia punya kulit yang halus. Kemudian dia punya Kemudian dia punya tungkai belakang yang lebih panjang dibandingkan tungkai depannya. Kenapa? Karena dia biasanya lebih banyak melompat dibandingkan kodok. Oke. Kemudian biasanya katak itu akan live near water. Dia akan hidup di dekat ekosistem air gitu. Biasanya di rawa-rawa, ya kan? Nah, kalau di rawa-rawa itu memang kebanyakan adalah katak ya, bukan kodok. Kemudian di sebelah sana ada toads, yaitu kodok. Nah, kalau kodok itu dia punya rough skin. Jadi, kalau misalnya kita pegang bagian belakangnya itu kasar dan kering. Kalau katak itu kita pegang berlendir dan licin. So, itu adalah katak. Kalau kasar dan ada tonjolan-tonjolannya itu adalah kodok. Oke. Nah, kemudian dia punya warts. Tadi tonjolan-tonjolan ini nih, kutil-kutil ini nih. Nah, ini namanya warts. Oke. Kemudian dia itu terestrial alias hidupnya itu tidak di dekat ekosistem air. Makanya banyak sekali ditemukan di hutan. Oke. Nah, dan dia juga punya kelenjar. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar. Jadi, untuk membedakan katak dan kodok sebenarnya yang bisa kita lihat adalah dari bagian kulitnya dulu. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar lihat nih di hutan, terus menemukan ada spesies yang seperti katak dan kodok, lihat dulu nih. Biasanya kalau di hutan itu kebanyakan kodok. Kenapa? Karena dia memang hidupnya terestrial alias di darat. Tapi kalau misalnya di dekat rawa-rawa, terus ada katak atau kodok, berarti dia adalah katak. Nah, seperti itu ya. Jadi, walaupun ukurannya besar, belum tentu dia adalah kodok. Kodok juga ada yang kecil, tapi dia kodok. Nah, seperti itu. Oke, cara membedakan katak dan kodok. Oke, semuanya? Jadi jangan ketukar lagi ya, katak yang mana, kodok yang mana. Oke? Nah, kita lihat. Kemudian kita kenalan sama kelompok dari Do You Wanna Build a Snowman? Oke, kita lihat. Yaitu adalah Urodela. Oke. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah, ini apa sih, Kak? Kakak dari tadi ngeluarin hewannya kayak nggak ada yang bagus deh, Kak. Ya nggak ada. Kebetulan hewan amfibi ini memang tidak terlalu kadang-kadang dia agak menyamar ya. Kalau ini kita lihat kok mirip kadal, Kak. Tapi ini salamander. Iya, ini adalah salamander atau Tetodon, Cletodon, glutinosus. Susah ya ngomongnya. Nah, kemudian yang kedua dia adalah salamander Meksiko, yaitu adalah Ambystoma mexicanum gitu. Tapi tadi seperti Kavia bilang, ketika dia bentuknya seperti ini, masih ada insang-insang yang keluar, itu berarti dia masih bentuknya larva. Nanti ketika dewasa, dia baru akan menjadi seperti kadal yang di sini. Oke? Seperti itu ya, Sobat Belajar, dari salamander atau Urodela. Kemudian yang terakhir adalah Apoda. Ini memang hewan amfibi paling unik sih menurut Kavia. Oke, Apoda itu tadi Kavia bilang bahwa amfibi yang tidak memiliki kaki. Oke, nah, atau kita bisa sebut dia sebagai sesilia. Nah, sesilia ini sebenarnya sangat langka Sobat Belajar. Jadi memang dia adalah hewan purba gitu. Makanya dia spesiesnya tidak banyak. Dan juga termasuk spesies yang primitif. Salah satunya, genus yang masih banyak bertahan itu adalah Ethiopis Codaguensis gitu. Jadi memang bukan karena dia diburu, bukan karena dia dikonsumsi, tapi memang karena dia adalah salah satu hewan purba, hewan primitif. Jadi
banyak yang sudah punah terlebih dahulu dan lebih sedikit yang masih bertahan hingga sekarang. Oke, seperti itu ya Sobat Belajar. Kalau cara membedakannya yang pasti Sobat Belajar kulitnya ini nggak kayak ular yang pertama, ya kan? Kan kalau ular kan bersisik, kalau misalnya Apoda atau Cecilia, dia kulitnya seperti kulit katak gitu. Terus juga dia punya segmen-segmen seperti Annelida atau seperti cacing tanah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ketemu jangan langsung panik, lihat dulu aja dari kejauhan gitu ya, lihat kan dia pasti di bawah kan. Kayaknya Kavia pernah bilang deh, kan ada nih amfibi yang kayak ular. Coba aku lihat bentar. Oh iya deh. Oh, ternyata dia nggak bersisik. Ternyata dia punya segmen-segmen. Ah, ini kayaknya Cecilia nih, gitu. Boleh diambil pelan-pelan. Nanti terus Sobat Belajar lihat deh. Unik banget deh Cecilia ini. Oke? Sekarang kita latihan ya. Tadi Kavia udah panjang lebar nih jelasin tentang amfibi. Sekarang kita lihat Sobat Belajar paham gak sih sebenarnya apa yang Kavia omongin tadi? Oke, kita lihat ya. Bagian tungkai belakang pada katak itu lebih panjang ya dibandingkan tungkai depan. Jadi morfologi ini dia menyebabkan apa sih? Nah, yang A, katak lebih sering berenang di air dibandingkan melompat di darat. B, katak lebih mudah melompat dibandingkan kodok. Kodok lebih mudah melompat dibandingkan katak. D, kodok lebih mudah berenang di air dibandingkan katak. Dan E, katak dan kodok lebih mudah melompat daripada berenang. Tadi apa? Kelebihannya kan, tadi kan Kavia bilang bahwa katak itu dia memang tungkai belakangnya lebih panjang karena dia lebih sering melompat. Oke, jadi ya morfologi ini untuk memudahkan katak dalam melompat. Jadi berarti kita harus cari kata kuncinya dari pilihan gandanya, itu berarti lebih ke arah katak lebih mudah melompat. Oke, kita lihat ya. Yang A lebih sering berenang kataknya. Enggak. B, katak lebih mudah melompat dibandingkan kodok. Oke, kita checklist. C, kodok lebih mudah melompat. Kodok tidak terlalu banyak lompat. Kemudian D, kodok lebih mudah berenang. Enggak juga. Kemudian katak dan kodok lebih mudah melompat dibanding berenang. Kodok nggak berenang, sayang. Nah, jadi bukan ya. Bukan yang E juga. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu ya. Sobat Belajar, pembelajaran tentang amfibi kali ini. Gimana? Menarik ya? Baru tahu kan ternyata ada amfibi yang nggak punya kaki, salamander termasuk amfibi, dan perbedaan katak serta kodok. Makanya jangan pernah lewatin live kasus Ayo Belajar ya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!